yang akan men-sharing ke kita tentang cara mudah mempraktik pola makan gizi seimbang nabati dengan sehat dan benar. Nah, sebelum sharing dari dokter, mari kita perkenalkan siapakah Dokter Satyawira Aryateng ini ya. Mari kita lihat CV dokternya ya. Oh, next. Dr. Satyawira Aryateng adalah seorang general practitioner, praktisi vegan sejak tahun 2009 dan vegetarian sejak tahun 1998 dan juga merupakan anggota HIDAMI, Perhimpunan Dokter Akupuntur Medi Indonesia, anggota Perdaweri, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan Wellness Estetik dan Regenerasi Indonesia, sertifikat Lymphadenum Twisting Tonic, terapi nutrisi vegan untuk penyakit di Lymphology Institute of Thailand dengan Profesor Wichai Ekataksin, MD, PhD. Juga merupakan pembicara di Kongres Vegetarian Asia Pasifik 7 di Thailand dan Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-8 di Nepal. Juga merupakan pembicara di berbagai talk show dan seminar di Indonesia. Juga merupakan mahasiswa S2 Gizi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, FKMUI. Mari kita memberi tepuk tangan untuk Dr. Satyawira Aryateng ini secara virtual. Mari kita persilakan, dokter. Ya. Terima kasih Bu Restuti. Izin share screen. Boleh. Suaranya jelas ya? Agak kecil, jelas-jelas tapi agak kecil. Sudah terlihat? Sudah. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian, semuanya selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih telah hadir dalam gathering yang penting dan berharga ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik cara mudah mempraktikkan pola makan gizi seimbang nabati dengan sehat dan benar. Saya akan men-sharingkan topik ini. Mengapa saya men-sharingkan topik ini? Saya selalu senang melihat kisah orang yang sehat, sukses, dan bahagia. Namun, ada banyak kisah kesedihan dalam kehidupan yang saya temui, seperti orang yang terkena jantung, stroke, diabetes, kanker, kolesterolnya tinggi, asam urat, darah tinggi, kemudian cepat tua, obesitas, dan lain-lain. Saya bermimpi suatu saat saya bisa menemukan suatu cara bagaimana mencegah, bahkan sampai memulihkan dan mengobati penyakit tersebut. Lalu saya mengikuti pendidikan kedokteran dan mendalami pola makan berbasis nabati. Ternyata solusinya bisa ditemukan dengan cara pola hidup sehat dan pola makan nabati. Kita akan membahasnya dari penelitian-penelitian terbaru. Kita lihat penelitian SDAK tahun 2018 menunjukkan peningkatan indikator penyakit tidak menular seperti tekanan darah tingginya meningkat, prevalensinya, kemudian obesitasnya juga meningkat, kemudian diabetesnya juga meningkat, kemudian prevalensi konsumsi buah dan sayur kurang pada umur lebih dari 5 tahun juga meningkat. Kita lihat penyebab penyakit terbanyak di Indonesia, yang pertama ada stroke, penyakit jantung, kemudian komplikasi dari diabetes, dan lain sebagainya. Ternyata budaya konsumsi sayur dan buah di Indonesia dari 100 orang, ternyata 5 yang mengkonsumsi sayur dan buah dalam porsi yang cukup. Jadi 95% itu kurang ternyata. Jadi dari ini kita membantu Kementerian Kesehatan sama Germas untuk mempromosikan bagaimana mengkonsumsi sayur buah itu agar cukup, agar bisa terhindar dari penyakit tidak menular,
Mengapa manusia bisa sakit? Ini yang saya pelajari di Thailand menurut Dr. Dan Besley, bahwa makanan yang menyebabkan sesuatu yang salah yang ditandai dengan gejala. Jadi di sana saya pelajari mengenai kedokteran slang atau slang medicine adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang disebabkan makanan berbasis hewani. Jadi menurut hukum alam manusia adalah Homo sapiens, manusia termasuk urutan primata atas mamalia, kita adalah relatif memakan buah seperti kelompok kera dan monyet. Hewan, daging, telur, susu sapi, unggas, dan ikan tidak memiliki tempat dalam komposisi manusia. Ketika kita mengkonsumsi, maka hewan itu memiliki hak untuk mengekspresikan menjadi tempat yang salah, yaitu penolakan, sehingga keadaan menjadi sakit dan membentuk penyakit karena diet yang salah. Nanti kita akan melihat tanda penolakan itu seperti apa. Kita lihat posisi jari saat anak ini memetik buah, coba lihat ya. Itu memetik, bukan cakar. Ketika kita makan buah pisang, kita memegang. Kemudian kita lihat anatomi dari jari telunjuk sama jempol jari kita. Ternyata di jempolnya kita itu tidak tajam, tidak ada cakar, dan kukunya tidak panjang, jadi banyaknya lemak ini. Jadi lebih pas untuk mengambil, bukan mencakar begitu. Kita lihat anak memetik buah, dia tidak mencakar buah yang akan diambil. Ini posisi anak saat makan. Kita lihat dia mengambil, bukan mencakar ya. Kita lihat hewan karnivora, ternyata mereka ada cakar begitu. Jadi mereka memang hewan begitu, berkuku tajam, kemudian ada cakar begitu. Kucing yang memangsa tikus. Kemudian kita lihat tanda penolakan dari kolesterol. Mengapa sih kita ada kolesterol? Ternyata sumber kolesterol itu banyaknya di hewani, hanya ada di hewani, di nabati itu nggak ada, seperti otak, kuning telur, hati, ini seafood, keju, babi, sapi, kambing, ayam. Di sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, kolesterolnya 0. Kita lihat sayuran, kacang tanam, minyak kelapa juga 0. Jadi sumber kolesterol itu maaf. Kita lanjutkan, sumber kolesterol itu diproduksi oleh hati yang sebagian diperoleh dari makanan seperti susu dan daging. Apa yang terjadi kalau kolesterol tinggi? Kalau tinggi bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah, kalau di jantung bisa penyakitnya penyakit jantung koroner, kalau otak ya bisa karena stroke, karena iskemik atau karena penyumbatan. Kemudian tanda penolakan itu seperti kanker, biasanya kalau orang banyak makan daging merah atau hewani yang banyak mengandung panggang-panggangan, bisa menjadi salah satunya kanker usus. Kemudian penolakan dari hewan itu seperti di kutub ya, di kutub. Jadi ada orang Eskimo, mereka lebih cepat tua. Jadi rata-rata usia mereka 30 tahun udah terlihat tua dan banyak terkena penyakit degeneratif. Kita bandingkan dengan yang menu hariannya adalah umbi, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan seperti suku Hunja. Jadi mereka tinggalnya di pegunungan Himalaya. Usianya rata-rata 120 sampai 145 tahun. Kehidupannya sangat bahagia. Mereka banyak bernyanyi, menari, olahraga, kemudian bercocok tanam, berkebun, dan menghirup udara yang segar. Jadi umurnya panjang. Jadi mereka bisa mencapai 6 keturunan. Kita lihat ini misalnya ada seorang pria umurnya 145 tahun, kemudian ada anak 25 tahun, kemudian ada cucu, kemudian ada cicit, anak dari cicit,
cucu dari cicit, cicit dari cicit. Jadi bisa 6 keturunan. Sangat hebat ya ini. Jadi menurut American Heart Journal Punjab People bahwa di sana tidak menunjukkan adanya tanda penyakit dari jantung koroner, tanda dari darah tinggi, tanda dari kolesterol yang tinggi. Jadi penyakit degeneratif pun tidak ada. Jadi kerusakan gigi sama osteoporosis, kerusakan tulang pun tidak ada gitu. Jadi cancer pun tidak ada di sana. Kita lihat penyebab penyakit itu belajar dari Jepang. Ini penelitian di Jepang bahwa nasi itu adalah makanan tradisional di Jepang, termasuk di Indonesia ya, di Asia sama kita. Pada tahun 1980, jadi prevalensi diabetes di Jepang itu hanya 1-5%, umur rata-ratanya 40 tahun. Kemudian pada ketika Western diet masuk ke Asia termasuk Indonesia, seperti fried chicken, hamburger, keju, kentang goreng, ini ya, hamburger, kemudian keju, fried chicken, ternyata terjadi peningkatan dari lemak. Jadi pola konsumsi lemaknya meningkat dan terjadi penurunan dari makan karbohidrat seperti nasi. Kemudian terjadi peningkatan overweight, jadi mereka berat badannya berlebih. Jadi pada tahun 1990 terjadi peningkatan dari prevalensi diabetes. Jadi orang-orang yang terkena diabetes itu meningkat. Jadi jelas tidak ada perbedaan yang secara substansial selama 10 tahun ini, hanya karena perubahan pola makan dari yang berbasis nasi ke pola makan barat. Jadi ini sebuah tren yang terjadi tidak hanya di Jepang, tetapi juga di banyak negara seperti negara kita. Kita lihat perubahannya dari 1,5 menjadi 11-12%, jadi naik 2 kali lipat. Hanya karena perubahan pola makan ke hewani begitu. Kemudian kita lihat contoh kasus penolakan dari hewani. Jadi Mike Broveny ini tiap hari makannya, kalau pagi itu makannya 2 telur dengan sosis bakwan, segenggam kentang, makan siangnya itu ikan goreng dan kentang goreng, makan malam itu ayam barbeque. Sehari itu makannya 3.000 kalori. Biasanya normalnya itu kalau kita ya sekitar 2.200-an gitu. Kita lihat beratnya itu sekitar 190 kilo, jadi lebar pinggangnya itu 2,4 meter. Jadi bisa menutupi ini suaminya dan anak-anaknya begitu. Pinggangnya sangat besar. Kita lihat kan hari makan ayam, jadi badannya itu juga mirip seperti ayam begitu. Lihat bentuk tubuhnya itu. Jadi apa yang kita makan itulah kita. Ada lagi yang suka makan pantat ayam atau chicken butt. Kita lihat bentuk badannya juga mirip begitu. Mengapa bisa demikian? Karena DNA adalah molekul yang hidup. Jadi sel-sel yang kita makan itu, yang dari hewan itu bisa masuk ke dalam sel kita dan menjadi apa yang kita makan begitu. Kita lihat penelitian ini sedikit ya. Perbedaan kolesterol antara yang vegan, ternyata vegan itu normal, kalau di bawah 200 itu normal. Kalau yang masih vegetarian itu masih makan telur, susu, nggak tinggi, meat itu lebih tinggi. Kemudian untuk hipertensi, vegan itu paling rendah resikonya. Jadi pola makan nabati bisa mengurangi risiko hipertensi sebanyak 63%. Kemudian penelitian jantung, seorang vegan yang tanpa mengkonsumsi hewani
resikonya 14%, kemudian yang masih makan telur susu 39%, pemakan daging 50%, kalau dia makan daging sama merokok 70%, yang lainnya bisa karena kurang tidur, baik pikiran, kurang olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian berat badan, vegan itu body mass index-nya itu paling baik dan normal ini, sedangkan yang pemakan daging baik tinggi, yang masih makan susu juga overweight ini. Kalau di Indonesia termasuk obesitas. Kemudian diabetes prevalence, kita bandingkan yang meat eater dengan vegan, jadi 3 kali lipat lebih banyak pemakan daging. Kalau vegan risikonya lebih sedikit. Kemudian untuk terkena kanker, risiko yang paling sedikit itu adalah vegetarian. Kalau meat eater itu lebih tinggi. Kita membahas secara sekilas, kalau ada kesempatan bisa bahas lebih detail. Kemudian yang saat ini yang sedang kita alami COVID-19, bahwa pola makan nabati menurunkan risiko gejala berat sebanyak 73%. Jadi walaupun kita terkena COVID-19 tapi tidak seberat, jadi gejalanya mungkin ringan saja begitu. Jadi kalau ini kan kebanyakan yang meninggal itu karena penyakit ginjal ya, kalau berhubungan dengan COVID-19. Kemudian kalau dia sudah ada penyakit jantung, kemungkinan kematiannya 9 kali, diabetes 8,3, kemudian hipertensi 6 kali, kemudian kalau dia ada penyakit imun 6 kali, dan lainnya. Jadi ketika kita pola makan nabati, kita bisa menghindar begitu dari penyakit komorbid ini. Jadi kita walaupun terkena tidak sampai kematian begitu. Kemudian kita bahas sedikit apa sih vegan itu? Apakah hanya makan sayur saja? Apakah artinya vegetable? Jadi vegetarian itu dari bahasa Latin artinya vegetus, artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi plant-based diet itu adalah sama juga dengan vegan. Jadi makanan yang berasal dari nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan. Ini vegan ya. Kemudian yang lacto-ovo yang masih mengkonsumsi telur susu, lakto masih mengkonsumsi susu. Jadi yang paling baik itu adalah vegan atau plant-based whole food, jadi makanan yang alami yang tanpa banyak proses gitu. Kemudian apakah ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, orang tua, lansia bisa vegan? Jadi diet vegetarian dan vegan adalah sehat, dapat mencegah, mengobati penyakit kronis, serta membuat lingkungan lebih baik. Diet vegetarian dan vegan yang tepat, jadi ini harus digarisbawahi tepat ya. Cocok untuk semua tahap siklus hidup, baik kehamilan, bayi, anak, remaja, dan lansia. Dan membantu mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, stroke, obesitas, serta beberapa jenis kanker. Ini menurut Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2016. Kemudian menurut British Dietetic Association bahwa a balanced vegan diet can be enjoyed, jadi dapat dilakukan oleh anak termasuk pregnancy, ibu hamil, ibu menyusui. Ketika dilakukan dengan perencanaan yang matang, jadi benar-benar harus kita cukup gizinya begitu. Pola makannya benar-benar dari segi psikologinya benar. Kemudian perkembangan pola makan, dulu kan 4 sehat 5 sempurna pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 93 itu berubah menjadi pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu masih mengkonsumsi susu. Tapi pada tahun 93 sudah berubah, tidak mengkonsumsi susu, tidak diwajibkan lagi. Kemudian pada tahun 2014 Kemenkes mengeluarkan pedoman gizi seimbang atau tumpeng seimbang.
Jadi yang pengen bawa itu adalah karbohidrat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen masak, harus mengikuti tumpeng seimbang ini. Jadi karbohidrat itu seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie. Jadi sehari itu kita perlu mengkonsumsi 3-4 porsi. Nanti saya akan menjelaskan satu porsi itu sebesar apa. Kemudian sayur itu lebih dari 3 porsi. Buah itu 2-3 porsi. Kemudian untuk proteinnya bisa dari protein hewani atau nabati. Tapi kalau kita pola makan nabati, kita mengkonsumsi pola makan nabati dari protein nabati begitu, seperti dari kacang-kacangan sama biji-bijian. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian untuk orang sehat kita membatasi gula, garam, minyak. Kalau minyak itu maksimal 5 sendok makan, kalau garam 1 sendok makan, kemudian gula 4 sendok makan. Tapi kalau pada orang yang sudah sakit, kalau ini perlu benar-benar dibatasi untuk minyak, gula, dan garam. Jadi kita harus makan beraneka ragam karena tidak ada satu jenis makanan atau minuman yang mengandung seluruh gizi. Prinsipnya bervariasi dan seimbang. Jadi kita nggak perlu takut, oh saya kurang gizi ini, kurang gizi ini. Kalau kita makannya bervariasi, begitu, nggak cuma satu macam. Kemudian ini isi piringku, ini dari Kemenkes juga. Isi piringku itu terdiri dari setengah piring adalah sepertiganya itu ada buah-buahan, kemudian 2/3-nya itu ada sayuran, kemudian setengah piringnya lagi adalah, ini setengah piringnya adalah sepertiganya itu adalah lauk pauk, kemudian 2/3 itu makanan pokok. Makanan pokok itu karbohidrat ya. Jadi kalau kita lihat lauk pauk ini ada lauk pauk dari hewani atau nabati. Jadi kalau kita vegetarian kita pilih yang nabati. Ternyata dari 100% ini untuk yang hewani itu hanya 1/12 protein hewani. Jadi sebetulnya anjuran pemerintah, Kementerian Republik Indonesia itu 93% itu makanan kita itu adalah nabati begitu, atau vegan. Hanya 1/12 yang protein hewani. Jadi kita bisa substitusi ke nabati begitu. Ini contoh makanan nabati. Jadi ketika kita mau masak, jadi karbohidratnya misalnya dari nasi coklat atau nasi merah, ini karbohidrat. Kemudian ada sayur. Ini juga kacang, protein. Kemudian ada sayur. Kemudian ada buah. Buah bisa 1 porsi. Nanti kita ambil salah satunya. Buah-buah itu nggak harus mahal, boleh buah lokal gitu. Sayur juga nggak harus mahal, boleh buah sayuran yang tersedia di tempat kita. Ini contoh makan nabati, misalnya ada nasi, ada sayur, ada proteinnya, kemudian ada kacang, ada buah. Jadi sehari itu sekali makan harus ada salah satunya begitu. Kemudian banyak sekali beredar di masyarakat tentang protein hewani adalah sumber protein kelas 1. Kita lihat perbedaan protein hewani dan nabati, bahwa sumber protein hewani itu adalah sumber kolesterol, kalau nabati itu tidak ada kolesterol. Jadi proteinnya tinggi, kalau ini proteinnya sih cukup. Jadi di hewani itu tidak ada serat. Kalau nabati itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan ada serat, kemudian ada antioksidan, ada fitokimia. Kemudian lemak di hewani itu ada lemak jenuh, kemudian ada penyebab kanker, kemudian kalau seperti ayam atau ternak lainnya biasanya dikasih antibiotik, kemudian hormon pertumbuhan, kemudian dikasih obat, begitu. Kita lihat Mike Mataroza, dia adalah seorang binaragawan. Jadi untuk menjadikan otaknya besar, dia makan daging 3 kilo sehari. Jadi makanannya hanya protein hewani begitu, tanpa makan sayur buah. Jadi untuk membuat otot-ototnya ini besar. Gitu.
Tapi pada tahun 48 tahun terjadi serangan berulang, akhirnya meninggal. Ini meninggalnya hanya 48 tahun, 2014. Kemudian kita lihat binaragawan yang pemakan daging, kita lihat di dadanya itu banyak operasi jantung ya, open heart surgery. Kita lihat di tengah-tengah dadanya pernah operasi. Kita lihat binaragawan yang plant-based diet, kita lihat untuk membentuk otot-otot ini dari tahu tempe. Jadi no meat, no problem. Jadi mereka tetap bisa membuat otot-ototnya bagus gitu. Ini seorang Varinder Singh, first vegetarian super body. Kita lihat tubuhnya kan vegetarian dia. Ini juga pada atlet, pada wanita. Mungkin ada, saya kurus kalau makan vegetarian, saya nggak bisa gemuk. Coba kita lihat, salah satu hewan yang paling besar di dunia ini adalah gajah. Dia hanya makan seperti semangka, pisang, tapi badannya sangat besar begitu. Apakah protein hewani bisa disubstitusi? Jadi ketika kita ingin minum susu sapi, kita bisa mengganti dengan susu kedelai, sari kacang hijau, susu almond, susu kacang lainnya begitu. Kemudian ketika kita ingin makan hamburger, kita boleh mengganti dengan hamburger vegetarian. Kemudian ketika ingin makan ayam, kita ganti tahu, tempe. Jadi banyak sekali sumber protein hewani yang bisa kita substitusi ke protein nabati. Untuk orang dewasa, kebutuhan proteinnya adalah 0,8. Kemudian ada yang menganggap bahwa protein nabati itu bermutu rendah. Kita lihat kasein, whey, egg, dan soy protein nilainya 1. Jadi yang bermutu tinggi yang sama dengan nilai protein adalah dari kedelai, soy protein. Ini contoh protein dari makanan, misalnya kedelai, ternyata proteinnya yang paling tinggi 34. Pada daging sapi, babi, ayam masih kalah. Kemudian buncis juga cukup tinggi, kacang hijau juga cukup tinggi. Jadi orang dulu kalau kurang gizi dikasih bubur kacang hijau. Apakah kalau saya tidak makan telur saya akan kurang protein? Ternyata protein dari telur itu hanya 12,9, masih kalah dengan kacang hijau sama buncis. Ini 21. Jadi kita tidak perlu takut kalau saya tidak makan telur saya akan susah mencari protein. Kita bisa mengganti dengan kedelai, tahu, buncis, kacang hijau, jagung pun ada. Kemudian di tempe, ternyata proteinnya 18, cukup tinggi. Tempe juga mengandung karbohidrat, kemudian mengandung kalsium yang cukup tinggi, kemudian mengandung zat besi, jadi paling lengkap dia. Jadi dia hampir setara dengan daging sapi, ayam, kambing untuk proteinnya. Dan di tempe itu ada karbohidrat, sedangkan di hewan itu tidak ada. Ini perbandingan asam amino di soy protein, di kedelai. Jadi asam amino pada kedelai itu cukup lengkap. Jadi semuanya ada. Ini asam amino di kedelai. Kemudian asam amino di tempe. Ini semuanya ada. Kemudian ada yang misalnya yang kurang kita bisa mengkonsumsi misalnya pada padi-padian yang tinggi metionin, kemudian pada kacang tinggi lisin, kita bisa menggabungkan pada saat masak misalnya beras dengan kacang-kacangan atau jagung dengan kacang-kacangan atau gandum dengan kacang-kacangan. Kemudian untuk meningkatkan lisin kacang-kacangan tambah beras, ini kebalikannya. Jadi contoh protein nabati itu tahu, tempe, kacang-kacangan, jamur-jamuran juga ada protein nabatinya.
Jadi sehari itu kita minimal 2 porsi. Satu porsinya itu kalau tempe itu 2 potong seperti potongan korek api ini ya. Jadi ini satu. Jadi sehari udah cukup. Atau misalnya hari selanjutnya tempe dengan kacang kedelai atau dengan kacang hijau atau dengan almond atau dengan mede atau dengan kacang edamame atau dengan buncis. Jadi sehari minimal 2, kalau bisa ganti-ganti. Ini contoh protein nabati, kacang hijau, kedelai, kacang merah, kacang tanah, kacang toto, kembang tahu, oncom, pete, tahu, dan lain sebagainya. Ini ada ya contoh ukuran rumah tangga. Untuk karbohidrat seperti nasi, satu porsinya seperti ini, 100 gram, kemudian roti 3 potong, kentang 2 biji sedang, crackers 5, mie 2 gelas, singkong, ini satu potongnya seperti ini, jagung satu buah. Ini contoh karbohidrat. Jadi karbohidrat itu termasuk biji-bijian, palawija, termasuk karbohidrat. Ini termasuk karbohidrat. Bihun, biskuit, havermut, jagung, kentang, maizena, makaroni, mie, nasi merah, nasi putih, nasi coklat, singkong, sukun, talas. Kemudian makan sayur buah ini yang dianjurkan dari pemerintah, makan sayur buah yang cukup, minimal lebih dari 2 porsi sehari. Satu porsinya itu sayurnya seperti ini, mangkok ayam ya, seperti ini. Satu mangkok, jadi sehari itu minimal 2-3 mangkok seperti ini. Boleh dibikin kuah, boleh dibikin capcay. Jadi pada saat masak ini kita boleh tambah goji berry, boleh tambah misalnya biji-bijian seperti misalnya kembang kol, tumis biji labu begitu. Jadi kita gabung-gabungin gitu agar bijinya cukup. Atau misalnya brokoli tambah goji berry begitu. Ini penukar sayuran ukuran rumah tangga, satu porsinya itu seperti ini, bayam, buncis, kol, wortel itu satu, kacang panjang berapa, seperti ini satu ikat, kangkung, sawi, terong satu ini. Jadi sehari minimal 3. Kalau lebih mudah sih boleh dibikin capcay atau dibikin kuah, jadi saya masak beberapa sayur gitu. Bagusnya sih berwarna-warni, bervariasi, ganti-ganti setiap hari. Ini contoh sayuran bisa dibaca kayak bayam, beet, daun kecipir, daun talas, jagung, kangkung, kapri, buncis, daun kacang panjang, genjer, kembang kol, pare, rebung, tauge, wortel, daun katu, daun pepaya. Jadi ini yang bisa kita konsumsi. Ini satu porsi buah seperti ini, jadi 3/4 mangga, 2 buah jeruk, 1 potong pepaya itu seperti ini. Semangka, ini satu porsi salak, satu porsinya seperti ini. Ini sama. Rambutan satu porsinya 8 buah, jambu 2 buah, jambu biji besar 1. Ini ada ukuran rumah tangga, jadi sehari lebih dari 2 porsi. Untuk lemak, minyak sayur itu 5 sendok makan. Jadi boleh dari alpukat, margarin, kelapa. Tapi kalau kita sudah sakit, bagusnya pakai minyak tidak jenuh seperti canola, sunflower begitu. Ini minyak tidak jenuh seperti sunflower, canola ya. Kemudian lemak jenuh, minyak kelapa, santan, keju, minyak kelapa sawit. Jadi maksimal 5 ini. Ini untuk orang sehat ya. Tapi kalau sakit kita memakai minyak ini. Kemudian apakah menjadi vegan akan terkena anemia? Jadi anemia itu paling banyak di dunia, apalagi untuk ibu hamil, untuk remaja putri, kemudian anak-anak balita,
Jadi prevalensinya sangat tinggi, kita harus benar-benar mencukupi kebutuhan zat besi ini kalau kita mau vegetarian atau vegan. Jadi makanan yang banyak mengandung zat besi itu kayak bayam, tempe, brokoli, jadi ada. Jadi untuk meningkatkan penyerapan biasanya kita gabung dengan vitamin C seperti jeruk. Begitu yang menghambat penyerapan biasanya yang seperti kopi, begitu kita teh, jadi kita hindari pada saat makan yang mengandung zat besi. Yang mengandung zinc atau seng, bayam, lettuce, jamur, green bean, ini bisa dibaca. Kemudian yang banyak mendapat perhatian juga vitamin B12, banyak penelitian bahwa vegan itu bisa kekurangan, jadi untuk mencukupinya itu kita perlu makanan yang difortifikasi seperti sereal atau mie atau susu kedelai yang mengandung B12. Kemudian penelitian juga banyak mengatakan bahwa tempe mengandung 5 mikrogram, jadi kita perlu mengkonsumsi tempe untuk vitamin B12. Kemudian dari rumput laut juga ada penelitiannya mengandung vitamin B12. Kemudian untuk kalsium, jadi ketika ingin tinggi, ketika ingin tulang kita kuat, kita perlu mengkonsumsi sayuran hijau. Kita lihat jerapah, contohnya yang mereka memakan daun-daunan hijau. Kita lihat badannya sangat tinggi. Kemudian ternyata di dinosaurus juga ten eater, jadi mereka juga banyak yang makan daun yang dan badannya besar begitu. Dari mana mendapatkan kalsium? Jadi kalsium bisa dari sayuran, kacang-kacangan, atau makanan yang diperkaya atau difortifikasi, bisa dari olahraga, vitamin D, berjemur sinar matahari pagi. Kemudian kita lihat makanan yang mengandung kalsium. Ada yang bilang bahwa susu sapi tinggi kalsium kalau mau kuat minuman susu. Ternyata masih kalah dengan wijen, jadi 10 kali lipat lebih tinggi di wijen. Kemudian di agar-agar juga cukup tinggi, mustard, tahu, kedelai, almond juga ada. Jadi wijen itu perlu, misalnya kita mau masak tumis buncis, kita boleh taburkan wijen begitu, boleh wijen hitam atau wijen putih gitu. Atau misalnya kita mau paginya mau sarapan, bisa bikin sereal, kita boleh taburkan wijen begitu. Kita udah hampir Atau masuk senam minus 3 kilo lagi. Atau biji-bijian yang lain. Jadi untuk kebutuhan kalsium itu kalau rata-rata di Indonesia itu sekitar 120 mg untuk yang dewasa ya. Kemudian absorpsi yang paling baik untuk kalsium itu brokoli, jadi penyerapannya sekitar 40% tinggi penyerapannya. Kemudian di kale, Chinese beans, ini kelompok sawi-sawian. Kemudian mustard green, ini sejenis lobak ya. Ini agak tinggi penyerapannya. Kemudian ada yang bilang kalau saya tidak makan ikan, dari mana saya mendapatkan omega 3 gitu. Jadi sumber omega 3 itu bisa dari, ini asam linolenal itu omega 3, bisa dari minyak flaxseed atau flaxseed, biji flaxseed, chia seed, kacang-kacangan, bayam, brokoli, pepaya. Ini omega 6 bisa dari sunflower, jagung, kedelai, wijen. Mengapa kita tidak mengambil dari protein hewani, bisa dari minyak ikan? Karena lemak jenuhnya sama efek samping dari lemak jenuh dan tidak ada serat. Jadi kita lebih memilih makanan yang dari nabati seperti edamame, walnut, flaxseed, kidney bean, kemudian dari pumpkin. Ini biji rami ya, flaxseed, jadi omega 3, omega 6-nya lengkap ini. Kemudian biji labu juga, ini perbandingannya bagus, 42, kemudian
15, wijen biji bunga matahari. Jadi ini adalah sumber pengganti omega 3, omega 6 pada vegan atau vegetarian yang perlu kita konsumsi karena asam lemak esensial ini hanya didapat dari makanan, jadi kita perlu mengkonsumsi. Kemudian bagaimana prinsip menghidangkan makanan? Pertama, kita perlu memasak dengan hati yang bahagia dan gembira, sukacita. Jadi masak itu kalau kita buru-buru, misalnya marah-marah, bisa orang yang makan juga tidak enak. Kemudian mengandung semua unsur gizi, artinya mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, jagung, singkong, mie. Jadi lebih dari 3 porsi tadi. Ada sayur dan buahnya lebih dari 2 porsi, kemudian ada proteinnya. Jadi tidak hanya makan, oh tiap hari saya hanya makan mie, oh saya vegetarian hanya makan daging-dagingan, misalnya daging-daging palsu begitu. Tapi dia tidak mau makan sayur dan buah gitu. Itu sih vegetarian yang tidak sehat ya. Kemudian harus bervariasi, jadi ganti-ganti, tidak hanya satu macam itu. Dia perlu mengganti buah, sayur agar kebutuhan gizinya cukup. Kemudian masaknya secepat, jadi sederhana, tidak terlalu banyak pengolahannya dan tidak terlalu lama. Menarik penyajiannya, kemudian enak rasanya. Kemudian tips bagi pola makan nabati bagi pemula perlu niat dan tekad alasan kuat untuk bervegan, membeli buku, membiasakan sarapan, mengkonsumsi makanan fortifikasi B12, mengkonsumsi makanan bervariasi, bergizi, berserat, berolahraga. Kemudian kenali situasi kondisi yang menyebabkan Anda lebih mudah tergoda untuk mengkonsumsi daging. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih dokter sudah berbagi ilmu yang luar biasa bermanfaatnya. Saudara-saudari, saya rasa saudara-saudari juga dapat banyak pengetahuan tentang makan nabati. Yang biasa kita sering berpikir seperti yang dokter bilang, makan nabati bisa kurang darah lah, nggak bertenaga. Nah, ini sebuah survei telah membuktikan bahwa makanan nabati tidak kalah dengan makanan hewani. Malah gizi-gizinya misalnya kalsium lah, protein jauh lebih tinggi daripada yang hewani. Dan di sini dokter juga sering ke kita, pola makan yang bagus adalah pengolahannya semakin sederhana, semakin bagus. Seperti whole food diet.